Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 20. Bodhisattva Sada Paributta. Sin Fasyang Sutra Teratai episod 1734. Kebijaksanaan dan pengamalan, perbuatan dan kebajikan telah sempurna. Waktu berlalu dengan cepat. Setiap tahun musim gugur setiap orang merayakannya. Insan suci saat ini adalah bulan bersuka cita. Bodhisattva para dokter seluruh dunia pulang. Bodhisattva di Taiwan juga sangat sukacita ikut bergabung. Bahkan setiap orang berdedikasi melihat tidak henti-hentinya kembali. Kamu sudah pulang? Saya pulang mau melayani bodhisattva para dokter. Mau pulang menyambut. Saya pulang bekerja. Saya pulang bertanggung jawab satu hal. Ini adalah setiap tahun di saat ini. Semuanya sangat bersungguh hati mempersiapkan. Adalah satu hal besar di dunia. Festival musim gugur yang penuh sukacita bagi insan suci. Sangat bersyukur. Hal penuh sukacita di keluarga besar ini. Setiap orang adalah demikian bersatu hati, harmonis bersama, menyempurnakan kepulangan tabib agung setiap negara. Di saat bersamaan saling berbagi kisah. Insan suci setiap negara, dokter suci. Suci bagaimana bersumbangsi di kerumunan masyarakat. Mendengar mereka di tempat perantauan, tempat yang ditinggali, bagaimana mengemban tanggung jawab timah. Kekuatan cinta ini berada di tempatnya, saling digabungkan kembali. Masuk kerumunan masyarakat memberi perhatian kepada orang miskin dan menderita. Setiap orang ada kisah yang mengharukan orang. Apa yang membuat orang paling terharu adalah melihat semua orang bersatu hati, bergotong royong untuk bersumbangsi di tengah masyarakat, dengan saling menyayangi dan harmonis, sangat bersuka cita. Ini sungguh suatu kehidupan yang amat menggembirakan. Ini adalah karena semua orang telah bekerja sama secara bersatu hati, harmonis, saling menyayangi dan bergotong royong. Meskipun bahasanya berbeda, mereka masih bisa berpadu dan saling berbagi mengenai pengalaman pengobatan yang menakjubkan dan proses dari pemberian cinta kasih dan sebagainya. Semuanya berfokus pada arah yang sama. Jadi ini merupakan suatu organisasi besar dari para bodhisattva. Tentu mempunyai banyak kisah penuh sukacita dan keharuan. Pada konferensi ini, terdapat banyak sekali bahasa yang membutuhkan terjemahan. Setiap relawan mengemban tugas dan tanggung jawab yang teramat banyak dan tak dapat dihitung. Setiap detilnya bisa membuat semua orang merasa amat puas. Ini sungguh tidak gampang. Saya dengan hati tulus memberkahi Anda sekalian, memberkahi kalian semua, meski kita mungkin tidak saling mengenal, namun bisa menjadi satu keluarga. Seperti setiap anggota dalam keluarga besar, perpaduan yang harmonis seperti ini, seperti makhluk berperasaan yang maha sadar. Setiap orang dari kita dapat memahami banyaknya penderitaan di alam manusia ini, dapat mengerti bahwa ada orang lain yang perlu dibantu. Maka semua orang bersedia untuk mengemban tanggung jawab, menjadi orang yang membantu orang lain. Kita memiliki tekad dan jalan yang selaras. Tentu saja, di dunia ini sangat diperlukan orang yang seperti kita untuk bersatu padu, karena di dunia kita ini sudah amat membutuhkan orang-orang yang bersatu hati secara harmonis. Pada saat yang sama juga mesti memiliki ketulusan dalam batin kita.
Alam semesta besar sudah tidak selaras. Kita dalam beberapa hari ini, tahun 2019, selalu sangat khawatir, selalu menghimbau, setiap orang harus berdoa dengan hati yang sangat tulus untuk keselamatan dunia ini. Namun tampaknya di lokasi bencana kebakaran, hutan hujan Amazon masih terbakar. Bukan hanya paru-paru bumi yang terluka parah. Yang lebih mengkhawatirkan adalah banyaknya spesies dan tumbuhan di hutan hujan ini. Tumbuhan, berbagai pohon, dan tanaman obat yang berharga semuanya ditemukan di hutan hujan ini. Setiap hutan hujan di dunia memiliki obat-obatan tersembunyi yang sangat dibutuhkan oleh manusia di hutan hujan ini. Jadi sekarang kita tahu bahwa bukan hanya itu yang terbakar, membakar sebagian besar hutan. Juga tahu bahwa karena semua pohon di hutan ini terbakar, banyak makhluk hidup yang terpengaruh. Bahkan di Australia, ikan-ikan di air mengalami kesulitan bertahan hidup karena airnya telah mengering. Berapa banyak uang yang dibutuhkan di Australia untuk memindahkan ikan-ikan ini ke tempat lain? Harus bagaimana memindahkannya? Ikan jika terpisah dengan air maka tak bisa hidup. Demikian banyaknya. Harus bagaimana memindahkan ikan-ikan ini ke tempat lain? Setelah mendengarkan, merasa tidak berdaya dan juga tidak dapat terbayangkan. Saya juga berharap ada cara untuk menyelamatkan spesies air ini. Juga mendengar bahwa di dalam hutan hujan tropis ada banyak tumbuhan yang berharga, yang merupakan obat yang diperlukan oleh manusia. Juga merupakan harta karun bagi dunia medis, juga ikut terbakar. Tidak tahu berapa banyak yang telah hancur. Ini adalah sesuatu yang harus kita semua sadari. Oleh karena itu, kita harus dengan tulus berusaha mencari cara untuk melindungi yang paling berharga di bumi ini agar tetap lestari. Saya terus berpikir, tidak ada cara lain selain ketulusan dalam doa dari setiap orang. Kita harus berdoa untuk kedamaian dunia, keseimbangan alam, memohon agar kebakaran hebat ini dapat segera padam. Sekali lagi terdengar kabar dari Indonesia. Hutan di sini juga mengalami kebakaran. Hutan ini juga merupakan hutan hujan tropis. Titik-titik api muncul satu persatu di berbagai belahan dunia, menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Ini alasan mengapa kita harus benar-benar peduli. Manusia harus terlebih dahulu menyucikan hati mereka. Jika api kemarahan dan nafsu dalam hati manusia dapat dipadamkan, barulah kita dapat mengharapkan agar tumbuhan dan hewan di alam semesta ini tetap aman. Semua ini terjadi karena ketidaktahuan manusia. Seperti di Sri Lanka, muncul berita tentang perayaan yang disebut Festival Gigi Buddha. Menurut legenda, ada sebuah kuil yang dikatakan menyimpan salah satu gigi Buddha. Setiap tahun pada waktu ini, mereka merayakan Festival Gigi Buddha. Perayaan ini sangat besar dan megah. Mereka menggunakan gajah yang dihiasi dengan penuh keagungan. Orang-orang berdiri di atas punggung gajah, sementara kerumunan di sekitarnya bersorak dengan penuh semangat. Karena suasana yang begitu meriah, gajah yang berada di jalanan tiba-tiba ketakutan. Melihat manusia yang begitu heboh dalam melaksanakan ritual perayaan, gajah menjadi panik dan kehilangan kendali. Lalu berlari tak terkendali. Akibatnya gajah itu menginjak dan melukai lebih dari 10 orang. Inilah cara manusia merayakan Festival Gigi Buddha.
Sudah lebih dari 2000 tahun sejak masa Buddha, saat Buddha mengajarkan Dharma, ketika memulai Sutra Teratai, baru saja hendak menyampaikan ajaran, 5.000 orang meninggalkan tempat karena mereka tidak menghargai Dharma. Sekarang, sudah lebih dari 2.500 tahun sejak Buddha memasuki parinirvana, dan setiap tahun di Sri Lanka, Festival Gigi Buddha dirayakan dengan melibatkan banyak tenaga manusia dan sumber daya untuk rangkaian perayaan yang mega. Namun, kejadian kali ini menyebabkan gajah kehilangan kendali dan melukai orang-orang. Hal ini sungguh sangat disayangkan. Baik di dunia ini, segala sesuatu berharga yang terkandung di dalam hutan hujan. Berapa banyak hewan dan tumbuhan hutan hujan di dalamnya yang telah mengalami kerusakan tidak dapat dihitung. Manusia masih sama seperti sebelumnya. Untuk hawa nafsu sesaat, mereka mencari petualangan dan tantangan. Apabila terjadi sesuatu, banyak orang yang harus dimobilisasi, serta menghabiskan sumber daya yang banyak. Setiap hari, dunia ini mengalami kejadian yang demikian. Ini karena noda batin yang dimiliki manusia. Bagaimana cara kita merubah noda batin menjadi kebijaksanaan? Maka, sekarang marilah kita mendengarkan Dharma dengan baik. Bagaimana agar setiap orang memiliki pemikiran yang terbuka. 10 gelar yang dimiliki Sang Buddha, yakni merujuk kepada salah satu dari 10 gelar Tathagata. Terdapat sebuah gelar yang disebut sebagai yang sempurna dalam pengetahuan dan perbuatan. Mengapa disebut sebagai yang sempurna dalam pengetahuan dan perbuatan? Pengetahuan, widya, merujuk pada kebijaksanaan yang jernih tanpa noda. Perbuatan, carana, merujuk pada pengamalan, mewujudkan pengetahuan dalam tindakan nyata. Sempurna, sampanya, adalah bulat sempurna. 10 gelar dari moral kebajikan sudah lengkap. Yang sempurna dalam pengetahuan dan perbuatan, widya carana sampanya, adalah kebijaksanaan dan pengamalan telah mencapai kesempurnaan, sempurna dalam perbuatan dan kebajikan. Pengetahuan, widya, merujuk pada kebijaksanaan yang jernih tanpa noda. Perbuatan, sarana, merujuk pada pengamalan, mewujudkan pengetahuan dalam tindakan nyata. Ini adalah makna dari pengetahuan dan perbuatan. Penuh dengan kebijaksanaan, memahami dengan jelas tentang segala sesuatu di dunia. Sang Buddha adalah yang maha sadar. Salah satu dari 10 gelarnya adalah yang sempurna dalam pengetahuan dan perbuatan. Beliau tidak hanya tercerahkan, beliau juga mempraktekkan dalam tindak nyata, sehingga pengetahuan, widya, merujuk pada kebijaksanaan yang jernih tanpa noda, yakni kebijaksanaan yang tanpa noda, kebijaksanaan yang murni. Bagaimana dengan perbuatan? Adalah pengamalan setelah tercerahkan apa yang kita ketahui. Pengetahuan harus dipraktekkan dengan tindakan nyata, maka itu harus dilakukan. Para praktisi mempraktekkan dengan tindakan nyata di dunia. Segala sesuatu yang berhubungan dengan menciptakan berkah untuk orang banyak. Bagaimana masuk ke tengah orang banyak dan memberikan bimbingan. Maka praktisi adalah orang yang mengamalkan pengetahuan dalam tindakan. Dia mengerti, memahami banyak hal,
ditambah lagi dengan melakukan tindakan nyata. Sempurna, sampanya. Sampanya artinya sempurna, menciptakan berkah untuk orang banyak, dan memupuk kebijaksanaan, maka sempurna. Apa yang sempurna? 10 gelar dari moral kebajikan sudah lengkap. 10 gelar ini adalah Tata Gata, Samyak Sambuddha, Widya Carana Sampanya, Sugata, Loka, Wit, dan lain-lain. Maka yang sempurna dalam pengetahuan dan perbuatan, salah satu dari 10 gelar Sang Buddha. Orang yang sempurna dalam pengetahuan dan perbuatan, Widya Carana Sampanya, adalah kebijaksanaan dan pengamalan. Ini disebut yang sempurna dalam pengetahuan dan perbuatan. Sudah mencapai kesempurnaan, kondisi di mana perbuatan dan kebajikan telah sempurna. Kebijaksanaannya telah terbangkitkan, ditambah lagi mempraktikkan dengan tindakan nyata, masuk ke tengah orang banyak dan memberi bimbingan kepada para makhluk. Sang Buddha adalah guru pembimbing di dunia. Guru pembimbing dari 3 kelompok alam, ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Berharap di dunia ini, semua orang dapat memahami segala sesuatu yang berada di alam semesta dan prinsip kebenaran. Sekarang kita manusia telah tersesat. Demi nafsu keinginan akan mengorbankan segalanya, merusak bumi, mengakibatkan hutan hujan dunia mengalami malapetaka besar. Bencana di dunia terjadi akibat ulah manusia. Maka kembali kepada Naskah Sutra. Naskah Sutra menyebut Mahastama Prapta. Sang Buddha memanggil Bodhisattva Mahastama Prapta dan mengatakan, Mahastama Prapta, dahulu kala pada asamkaya kalpa yang tak terhingga, tak terbatas dan tak terbayangkan sebelumnya, terdapat seorang Buddha bernama Tata Gata Bhisma Garjita Gosa Suara Raja. Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sada Paributta. Naskah sutra ini sudah pernah kita jelaskan pada masa lalu. Terdapat seorang Buddha. Buddha ini juga sempurna dalam 10 gelar, yaitu Arhat Samyak Sambuddha, Widya Carana Sampanya, Sugata Lokavit, Anuttara Purusadamya, Sarata, Sasta, Dewa Manusanam, Buddha Bhagawan. Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sada Paributta. Pada masa lalu, saya senantiasa menjelaskan tentang ini. Seharusnya setiap orang juga jelas. Baru saja mengatakan, pengetahuan, widya, merujuk pada kebijaksanaan. Perbuatan, carana, merujuk pada pengamalan. Sempurna adalah sempurna dalam berkah dan kebijaksanaan. Semuanya telah sempurna, maka disebut sebagai yang sempurna dalam pengetahuan dan perbuatan. Pengetahuan widya merujuk pada kebijaksanaan. Perbuatan carana merujuk pada pengamalan. Sempurna sampanya adalah bulat sempurna, yang sempurna dalam pengetahuan dan perbuatan. Widya carana sampanya berarti berkah dan kebijaksanaan telah sempurna. Dengan pengetahuan dan perbuatan secara demikian, setulus hati melangkah di jalan benar, akan mencapai tingkatan maha sempurna. Ini merupakan salah satu dari 10 gelar Buddha. Kita sering mengatakan yang telah sempurna baik berkah maupun kebijaksanaan.
yang telah sempurna baik berkah maupun kebijaksanaan, merujuk pada kita harus dapat mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Harus dilengkapi dengan kedua belah kaki. Satu kaki adalah berkah dan satu kaki lainnya adalah kebijaksanaan. Berjalan satu langkah. Satu langkah ke depan adalah berkah. Satu langkah berikutnya adalah kebijaksanaan. Dalam setiap langkah kaki, kita melangkah setiap langkah dengan berkah dan kebijaksanaan. Dengan setiap langkah yang kita ambil, semua harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh dalam berkat dan kebijaksanaan. Selain itu, arah juga harus tepat. Ini adalah kesempurnaan dalam berkat dan kebijaksanaan. Seperti ini, dengan pengetahuan dan perbuatan secara demikian. Kita manusia pada umumnya juga seharusnya tahu, berjalan harus seperti ini. Kaki depan melangkah, lalu kaki belakang melangkah ke depan, selangkah demi selangkah, terus-menerus melangkah maju dengan berkah dan kebijaksanaan. Ini seperti manusia pada umumnya. Berjalan seperti ini, jika manusia pada umumnya dapat tahu tentang prinsip kebenaran, itu berarti melangkah maju dengan berkah dan kebijaksanaan. Jika manusia pada umumnya tidak mengetahui prinsip kebenaran, arah sedikit menyimpang, maka dia akan mengarah ke arah yang salah, tersesat lagi dan lagi. Makhluk awam bertumimbal lahir di dalam 6 alam kehidupan. Oleh karena itu, kita harus mempraktekkan berkah dan kebijaksanaan, membina berkah dan kebajikan dengan sungguh-sungguh, membina hingga mencapai makhluk yang telah sempurna baik berkah maupun kebijaksanaan. Senantiasa demikian. Bagi kita seorang praktisi spiritual, ini adalah hal yang umum. Melakukan hal baji adalah hal yang biasa di dunia ini. Yang kaya sebaiknya membantu yang miskin. Ini adalah membimbing kaum kaya agar menolong kaum miskin. Pada saat melihat yang miskin, kita harus membimbing mereka, bahwa mereka juga memiliki kemampuan untuk menolong orang lain yang lebih kesulitan. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak bisa membantu orang lain. Jadi, jika kita dengan bersungguh hati mengikuti jalan kebenaran, langkah demi langkah, kita dapat dengan tekun dan bersemangat, tentu saja dapat mencapai keadaan yang sempurna. Ini adalah keadaan yang sama dengan Sang Buddha. Pikiran kita, Sang Buddha dan makhluk hidup pada dasarnya adalah setara. Ini hanyalah kita sedang kebingungan. Jika kita sekarang terus melangkah maju dan melangkah dengan benar, maka setiap langkah adalah berkah dan kebijaksanaan. Dengan ketekunan di setiap langkah, maka kita selaras dengan Sang Buddha. Sang Buddha diberkahi dengan 10 gelar. Kebajikan ini telah diperoleh selain yang sempurna dalam pengetahuan dan perbuatan. Beliau juga pergi dengan baik, sugata. Yang pergi dengan baik, sugata, memiliki makna berangkat secara menakjubkan. Artinya dengan kebijaksanaan tak terhingga, mampu menghapus segala delusi. Dengan praktek dari perenungan menakjubkan, pergi dengan baik meninggalkan dunia ini dan menuju buah kebuddhaan. Makanya dinamakan yang pergi dengan baik, sugata. Jika kerisauan kita timbul, kita akan menghadapi banyak rintangan dalam proses pembinaan diri. Ingin membina diri artinya harus melakukan sesuatu dengan baik. Dari kita mulai melakukan perbuatan baik di dunia, maka akan ada orang yang menghalangi kita.
Jika tekad kita sudah kuat, tidak hanya kita akan terhalang, kita malah akan mengubahnya, membimbing mereka agar ikut bergabung di organisasi untuk melakukan yang dilakukan. Ini berarti kita tidak terhalang dan masih harus terjun ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan orang yang memiliki kegelapan batin, untuk memahami prinsip kebenaran dan dapat mempraktekkan diri dalam tindakan nyata. Ini adalah mampu menghapus segala delusi. Kita tidak akan terpengaruhi dan kita dapat memperbaiki pandangan mereka yang salah serta membimbing mereka menuju ke arah tujuan yang benar. Ini adalah menggunakan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang tanpa batas yang akan menghapus segala delusi. Jadi, dengan praktek dari perenungan menakjubkan disebut yang pergi dengan baik. Yang harus kita lakukan adalah mempraktekkan dharma yang meninggalkan dunia ini. Dharma yang meninggalkan duniawi adalah berharap bisa terbebas dari 6 alam kelahiran. Terbebas dari 6 alam kelahiran adalah benar-benar mencapai pencerahan agung. Para Buddha Bodhisattva datang dan pergi dengan leluasa. Mereka memasuki 6 alam kelahiran ini adalah berdasarkan ikrar mereka. Baik alam manusia, alam neraka, dan alam binatang, mereka membangkitkan ikrar itu. Kita sering mendengarkan pengajaran Buddha tentang pandangan sebab akibat serta hukum karma. Buddha juga pernah terlahir di alam binatang. Beliau mengalami penderitaan di alam binatang. Masa lampau Buddha juga pernah ke alam neraka. Beliau mengalami penderitaan di alam neraka. Beliau masih ingin menggantikan orang lain menderita. Ini adalah berdasarkan ikrar. Di tengah 6 alam kelahiran, bukankah ada sebuah cerita? Masa lalu Buddha masuk ke alam neraka. Saat terjatuh di alam neraka ini, dia sendiri sudah sedang menarik kereta. Kereta api yang merah membara, sedang tarik. Melihat yang lebih tua dari dia, tubuh sudah tidak tahan dan masih menarik kereta besar yang terbakar merah. Sudah tidak tahan lagi, dia sendiri sudah sedang menarik kereta dan menggantikan orang ini untuk menarik kereta berapi yang menyala ini. Kisah seperti ini juga sudah pernah diceritakan oleh Buddha. Jalinan jodoh kehidupan dari hukum sebab akibat. Buddha juga melaluinya seperti ini. Tetapi Buddha mengatakan dia datang dengan membawa ikrar, meminjam kondisi untuk menyelamatkan para makhluk. Jadi kita harus tahu kebijaksanaan tak terhingga ini. Dengan tekad masuk ke tengah penderitaan, seperti para tabib agung kita, pergi ke beberapa negara melakukan pengobatan gratis, sangat melelahkan, juga harus mengorek kantong sendiri, juga harus menggunakan peralatan, harus menggunakan obat. Sangat banyak orang keluar uang dan keluar tenaga. Naik pesawat terbang, perjalanan seperti ini dari satu tempat berputar ke tempat lain. Sangat sulit untuk pergi melakukan pengobatan gratis. Beberapa dokter ada yang membawa peralatan yang diperlukan. Melihat negara itu, perawatan medis di sana agak terbelakang, maka dia meninggalkan peralatannya di sana untuk perawatan medis setempat gunakan. Oleh karenanya keluar uang dan keluar tenaga. Setiap kali pengobatan gratis internasional, selalu terlihat kehadiran dia. Ada yang karena timbul niatnya untuk tinggalkan di negara itu. Persembahan untuk dipergunakan di negara itu. Semua benda yang sudah disumbangkan, ini adalah bodhisattva. Kebijaksanaan dari bodhisattva
Dia telah mengabdikan hatinya untuk memasuki jalan bodhisattva. Hal-hal yang terjadi di dunia ini, dia senang memberi. Dia sendiri tidak takut lagi untuk menghabiskan uangnya. Pergi seperti ini, dia hendak untuk mengisi kembali lokasi pengobatan yang mana yang kekurangan obat-obatan, diantar ke sana. Untuk mengisi kembali yang kurang, ini adalah ketika memasukinya, barulah bersumbangsi. Dan bodhisattva selalu datang dengan siap dan siaga. Ini juga adalah untuk melenyapkan delusi. Melenyapkan niat delusi akan keserakahan. Atau selalu bersumbangsi dengan sukacita. Ini dinamakan melenyapkan delusi. Tidak serakah. Makanya, dengan praktek dari perenungan menakjubkan, yaitu ketika mau datang, ya datang, hendak pergi, ya pergi. Kembali lagi ke tanah murni yang bahagia. Pergi menuju ke tempat di mana makhluk hidup menderita. Datang dan pergi yang penuh kebebasan seperti ini. Inilah Buddha Tatata. Tekad kita datang ke dunia untuk mencerahkan makhluk hidup. Ini adalah berkah kebijaksanaan, yaitu datang ke dunia untuk menciptakan berkah, memupuk kebijaksanaan yang bakal akan muncul. Makanya, kalpanya disebut Vinirboga, dunianya disebut Mahasambhawa. Buddha Bhisma Garjitaswara, raja pada dunia itu, membabarkan dharma kepada para dewa, manusia, dan asura. Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sada Paribhuta. Buddha Bhisma Garjitaswara, raja berada di dunia itu. Pada masa itu di dunia tersebut, membabarkan dharma kepada para dewa, manusia, dan asura. Sekarang ini kita menyebutnya sebagai dunia saha. Dan Buddha Sakyamuni berada di dunia yang penuh kesabaran ini. Dunia yang penuh kesabaran ini memiliki energi kotor yang sangat berat, serta makhluk hidup yang diliputi banyak kerisauan dan kegelapan batin. Namun, Buddha Bhisma Garjitaswara, raja berbeda. Masa kalpanya disebut Vinirboga, yang berarti tidak ada hal-hal buruk yang terjadi. Dunianya disebut Mahasambhawa, yang berarti segala sesuatu dapat tercapai. Masa itu sangat baik, tidak ada hal buruk yang terjadi. Oleh karena demikian, dunianya disebut Mahasambhawa, pencapaian besar. Kalpanya disebut Vinirboga, dunianya disebut Mahasambhawa. Karena berada dalam masa penuh kebaikan, makanya bebas dari segala kemerosotan dan kerisauan. Ritual, musik, hukuman, dan pemerintahan, tiada satu pun yang tidak lengkap. Makanya disebut Mahasambhawa, pencapaian besar. Karena berada dalam masa penuh kebaikan. Karena itu sangat baik. Makanya bebas dari segala kemerosotan dan kerisauan. Tidak ada sesuatu yang dapat membuat orang khawatir. Tidak ada satupun yang tidak tercapai, sehingga segala sesuatu bisa terwujud dengan sempurna sesuai keinginan. Oleh karena itu, tempat itu disebut Mahasambhawa, pencapaian besar. Terbebas dari segala kemerosotan dan kerisauan, sehingga ritual, musik, hukuman, dan pemerintahan, tiada satu pun yang tidak lengkap. Makanya disebut Mahasambhawa, pencapaian besar. Tempat itu memiliki semua unsur pemerintahan dan hukum yang sempurna. Jadi di tempat itu benar-benar merupakan tempat yang sangat baik,
dan juga memiliki. Kalpanya disebut Vinirboga. Selama kalpa yang panjang adalah era penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Negeri makmur, penuh berkah dan kebahagiaan. Jalan-jalan lebar dan rata. Dharma sejati berkembang dengan baik, bebas dari segala fenomena terpuruk dan buruk. Selama kalpa yang panjang adalah waktu yang sangat panjang. Era penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Negeri makmur dan rakyat sejahtera. Semua orang merasa bahagia. Oleh karena itu, negeri makmur, penuh berkah dan kebahagiaan. Tidak ada penderitaan dan kerisauan. Selama kalpa yang panjang adalah dharma sejati. Karena dharma sejati muncul di dunia, setiap orang memahami prinsip kebenaran sehingga tidak melakukan kesalahan. Karena tidak ada kesalahan, maka tidak ada hal yang buruk. Jadi inilah saat dharma sejati ada di dunia. Jadi Maha Sambawa artinya mewujudkan segala dharma baji, membabarkan dharma untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Mereka yang mendapatkan manfaat sungguh banyak. Ini disebabkan kebijaksanaan Buddha pada akhirnya terakumulasi menjadi pencapaian besar, Maha Sambawa. Artinya di tempat itu, mewujudkan segala dharma baji. Segala sesuatu adalah dharma. Setiap orang memahami hal ini. Setiap benda memiliki prinsip sejati, sehingga dengan sepenuhnya memahami prinsip dari segala sesuatu, maka dapat mencapai dharma bajik. Membabarkan dharma untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Segala sesuatu, mulai dari benih kecil hingga pohon besar, dalam prosesnya, bagaimana sesuatu terbentuk dan menyatu, semua dapat diketahui dengan jelas di tempat ini. Oleh karena itu disebut membabarkan dharma untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Mereka yang mendapatkan manfaat sungguh banyak. Orang-orang di tempat itu dipenuhi dengan berkah dan manfaat. Ini disebabkan kebijaksanaan Buddha pada akhirnya terakumulasi menjadi pencapaian besar. Segala manfaat, sukacita dan kebijaksanaan seperti kesempurnaan pengetahuan, kebajikan dan lainnya, semua akan berada di satu tempat. Buddha Bhisma Garjitaswara, raja pada dunia itu, membabarkan dharma kepada para dewa, manusia dan asura. Membabarkan dharma sesuai dengan kapasitas daripada dewa, manusia dan asura. Dalam dunia dari Buddha Bhisma Garjitaswara raja juga menggunakan ajaran 3 kendaraan, Triyana, untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Jadi, Buddha Bhisma Garjitaswara raja pada dunia itu membabarkan dharma kepada para dewa, manusia dan asura, adalah membabarkan dharma sesuai dengan kapasitas daripada dewa, manusia dan asura. Membabarkannya agar mereka bisa mengerti. Jadi prinsip kebenaran Buddha ini, selain membabarkan dharma kepada orang-orang di dunia, masih harus membabarkan dharma kepada para dewa dan asura, yakni membabarkan dharma juga kepada makhluk dari alam lainnya. Juga sama mengajarkannya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi, dalam dunia dari Buddha Bhisma Garjitaswara raja, sama juga memiliki 3 kendaraan,
Beliau juga sama menggunakan ajaran 3 kendaraan untuk memberikan pengajaran kepada para makhluk. Para bodhisattva benar-benar Dharma asalkan arah dan tujuan kita tepat, batin tidak menyimpang. Kita dengan sendirinya semua hal-hal yang membuat kemerosotan dan merisaukan akan lenyap. Tidak perlu membicarakan mengenai hal-hal yang telah berlalu, yang saat ini saja kita juga akan bisa melakukannya. Jika tidak ada segala kemerosotan dan kerisauan, berarti dikarenakan kita telah mencapai segala dharma baji. Jadi kita harus bersumbangsi, mensucikan batin kita. Dengan sendirinya segala hal-hal dharma bajik akan berhasil. Dengan sendirinya di antara kita sendiri adalah merupakan hal yang akan memberi manfaat bagi masyarakat. Seperti ini saling mengajarkan dharma, saling menerima dan menuntun. Inilah berkah dan kebijaksanaan paling akhir. Ini terkumpul menjadi manfaat dan sukacita bagi dunia. Berharap dunia kita saat ini, dunia saha, masa ini merupakan dunia yang penuh kekeruhan. Pada dasarnya dunia ini disebut dunia yang menahankan kesabaran. Kita mesti bisa menahan kesabaran demi dunia saat ini, yang benar-benar merupakan keadaan peringatan darurat. Telah dalam peringatan darurat, semua orang jika tidak segera tersadarkan saat ini, maka akan tidak sempat keburu lagi. Paru-paru dunia, di dalamnya terkandung banyak harta, juga ada begitu banyak makhluk hidup. Lihat, September 2019 telah ada 10.000 tempat bencana kebakaran. Hanya tempat Amazon saja ada titik lebih dari 11.000-an kebakaran. Ditambah California, ditambah lagi Indonesia yang sekarang. Bencana kebakaran ini terus berkobar di 4 penjuru. Sehingga kita harus lebih segera lagi, segera mensucikan batin manusia. Baru dapat membuat berhasil segala dharma baji. Hanya dharma baji yang bisa memadamkan segala bencana. Dharma baji ini hanya dengan ketulusan hati kita. Saat ini kita semestinya melakukan tindakan nyata, harus jelas, yang sempurna dalam pengetahuan dan perbuatan. Segala dharma baji di dunia, kita manusia benar-benar harus introspeksi diri, dengan tulus bertobat, dengan tulus berdoa. Berdoa dunia selamat dan tiada bencana. Setiap orang semestinya mempunyai satu niat pikiran, memberkati semua orang. Semoga setiap orang mempunyai berkah dan kebijaksanaan. Semoga setiap orang giat pada tindakan nyata di ajaran Bodhisattva. Berkati semua orang. Kan En.